Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang makalah penelitian manfaat gelombang radio di bidang pendidikan. Oke, lanjut aja, Ditar. Ya, dimulai dari bab 1 pendahuluan 1.1 konteks penelitian. Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan sebagai unit pelaksana teknis Pustekkom Kemdikbud telah mengembangkan radio edukasi sebagai media radio pendidikan. RE berdiri sejak tanggal 1 Oktober 2007 di Yogyakarta dan dipancarkan melalui frekuensi AM 1251 kHz dan melalui streaming di www.radioedukasi.com. Selain merupakan sebuah wadah untuk mengimplementasikan hasil-hasil program media audio pembelajaran yang telah dikembangkan oleh BMRP Yogyakarta. RE juga didirikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. RE merupakan radio pendidikan yang penyiarannya berpedoman pada Undang-Undang Penyiaran, yaitu siaran wajib pendidikan informasi, pendidikan, hiburan, dan bermanfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga kesatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai agama dan budaya Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 berkaitan dengan media pembelajaran atau pendidikan, RE difungsikan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa dan negara. RE sebagai radio pendidikan memiliki konten siar berupa pendidikan formal, non-formal, dan informal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Konten RE terdiri dari bahan atau materi siar yang sengaja dirancang untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan, sehingga diharapkan RE dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala yang dapat mendukung kegiatan mengajar secara efektif dan dapat memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Ahmad Rohadi dan Abu Ahmadi 1991 dalam menyelenggarakan siarannya, RE mengalami banyak kendala teknis. Salah satunya adalah kendala jarak jangkauan siaran dengan hanya memiliki jangkauan siaran efektif kurang lebih 10 km. Dirasa belum cukup untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat luas. Untuk itu, RE menjalin kemitraan dengan beberapa radio mitra, baik yang berbentuk lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, maupun lembaga penyiaran komunitas yang berlokasi di wilayah Indonesia. Kemitraan yang dilakukan oleh RE dengan radio mitra sudah terjalan sejak tahun 2008. Bentuk kerjasama diawali dengan kontrak kerjasama melalui MOU, Memorandum of Understanding, sebagai kesepakatan untuk menyiarkan konten pendidikan dari RE dengan disertai beberapa ketentuan. Antara lain, konten yang disiarkan oleh radio mitra tidak dikenakan biaya. Namun radio mitra yang bersangkutan harus mengirimkan jadwal siar dan bukti siar ke RE. Hingga jadwal siar dan bukti siar ke RE hingga pertengahan tahun 2014. RE memiliki 52 radio mitra yang telah aktif ikut menyiarkan program pendidikan. Di luar radio yang telah menjalin kemitraan dengan BPMPRP untuk siaran pendidikan, terdapat juga radio swasta lain yang menyiarkan pendidikan. Realitas siaran pendidikan tersebut seperti dikutip dari hasil penelitian Faridatul Anisa tentang peran radio swasta, PAS FM Pati. Dalam pendidikan karakter anak, diketahui bahwa peran radio PAS FM Pati adalah dalam pendidikan karakter anak terlihat melalui siaran program acara dunia anak, serta ruang ibu dan anak.
Program Dunia Anak berisi tentang siaran yang diikuti anak-anak TK, seperti bernyanyi, bercerita, berdoa, mendengarkan dongeng, serta belajar menjadi pemandu acara program tersebut. Program Dunia Anak tersebut di dalamnya mengandung nilai karakter yang berupa pesan-pesan seperti nilai religius, kepemimpinan, percaya diri, mandiri, kreatif, disiplin, hormat, dan santun. Siaran pendidikan yang dilakukan oleh radio, khususnya Radio Mitra BPMRP, selama ini telah berlangsung cukup lama. Namun selama ini belum banyak penelitian tentang hal itu. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat partisipasi stasiun radio mitra BPMRP dalam siaran pendidikan. Berpijak dari hal tersebut, dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimana tingkat partisipasi stasiun radio mitra dalam menyiarkan konten pendidikan yang telah dikembangkan oleh BPMRP Kemendikbud. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi stasiun radio mitra dalam menyiarkan konten pendidikan yang telah dikembangkan oleh BPMRP Kemendikbud melalui kerjasama kemitraan. Ya. 1.2 Rumusan masalah. Apa pengertian gelombang radio? Nomor 2, apa saja manfaat gelombang radio di bidang pendidikan? Nomor 3, bagaimana partisipasi stasiun radio dalam menyiarkan konten pendidikan? 1.3 Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari gelombang radio. Yang kedua, untuk mengetahui partisipasi stasiun radio dalam menyiarkan konten pendidikan. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pendengar akan konten pendidikan. Menyebarkan isi pendidikan, mendapatkan konten yang lebih variatif. 1.4 Kegunaan penelitian. Mengembangkan kajian tentang pengelolaan stasiun radio edukasi. Yang kedua, untuk dijadikan sebagai masukan, saran, dan kritikan dalam sebuah radio edukasi. Yang selanjutnya dilanjutkan siapa? Kedua. Lanjut, Bing. Yang ke bab 2 itu ada kajian pustaka. Beberapa hasil riset yang menunjukkan bahwa radio mempunyai peranan dalam menyebarluaskan pendidikan, antara lain hasil penelitian sebagai berikut. Penyiaran radio Mayangkara 1987 sampai 2005 memiliki peranan sebagai media pendidikan bagi masyarakat Blitar. Adapun bentuk peranannya antara lain memberikan penerangan, pendidikan, dan hiburan yang diwujudkan dengan menyiarkan acara tradisional seperti wayang kulit, ketoprak, siaran lagu-lagu Jawa. Acara tersebut memberikan peranan moral bagi masyarakat, serta berfungsi untuk melestarikan budaya Jawa. Hasil penelitian berikutnya. Program pendidikan pada radio siaran memberikan informasi tentang pendidikan dan penerangan yang diperlukan masyarakat, tidak lepas dari unsur yang ada di lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Format siaran semi-flat memang memiliki kelebihan dan fleksibilitas untuk memasukkan acara-acara yang ada. Namun demikian perlu dikembangkan sebuah paket program yang secara khusus merupakan program pembelajaran jarak jauh, sehingga tidak hanya menyajikan informasi pendidikan saja. Selanjutnya, hasil penelitian. Pendengar setuju dengan didirikannya radio edukasi dan menyatakan bahwa media radio dapat digunakan sebagai media untuk membantu pembelajaran baik bagi siswa ataupun guru, terutama untuk mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Inggris, IPS, IPA atau sains, matematika, dan beberapa mata pelajaran lainnya. Pendengar juga menyatakan bahwa RE dapat digunakan untuk belajar, karena siaran RE dapat untuk menyampaikan mata pelajaran, membuat pelajaran lebih menarik, dan adanya informasi pengetahuan yang dapat diambil dari siaran radio. Dari beberapa hasil penelitian di atas diketahui dampak siaran radio dalam perkembangan pendidikan, yaitu memberi pembelajaran kepada masyarakat pendengar, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, membangkitkan daya imajinasi anak, memberikan informasi tentang pendidikan dan penerangan,
menumbuhkan sifat kritis masyarakat dalam menanggapi masalah-masalah yang ada di sekitarnya, dan berperan sebagai wahana kontrol sosial masyarakat. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa radio sebagai media untuk siaran pendidikan. Lanjut, siapa tuh? Bab 3 siapa nih? Lanjut, Tipe. Ketiga, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian partisipasi stasiun radio mitra dalam dunia pendidikan ini adalah metode survei dan analisa dokumen 19 radio mitra yang peduli dalam siaran pendidikan. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan melalui prosedur pengumpulan data melalui angket. Angket dikirimkan ke radio mitra untuk diisi sesuai pemanfaatan konten siar dan kontrak kerjasama antara radio mitra dengan BPM RP Kemendikbud. Selanjutnya pengumpulan dokumen siaran, laporan dan dokumen lain yang ada kaitannya dengan penyiaran konten siar RE dikumpulkan di BPMRP Kemendikbud. Terakhir dilakukan penilaian dilakukan untuk menelaah dokumen-dokumen radio mitra yang telah ikut menyiarkan program pendidikan. Program dalam penelitian ini adalah radio mitra BPMRP Kemendikbud yang tersebar di seluruh Indonesia yang berjumlah 52 stasiun radio. Sampel penelitian ini adalah 19 radio mitra yang aktif menyiarkan program pendidikan. Adapun sampel yang diambil dengan teknik purposive random sampling, yaitu sampel yang diambil pada populasi tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah melalui angket dan dokumen. Pengumpulan data dan informasi ini merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian. Angket responden berupa angket yang dengan jenis pertanyaan terbuka. Angket tersebut disebarluaskan ke seluruh radio mitra di Indonesia melalui surat menyurat dan email. Sedangkan teknik dokumen yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengecekan akan kebenaran dan ketertiban radio mitra dalam peran sertanya menyiarkan pendidikan. Validasi yang digunakan adalah dengan cross-check data di lapangan melalui monitoring pelaksanaan siaran radio pendidikan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi dengan cross-check data di lapangan melalui monitoring pelaksanaan siaran radio pendidikan. Adapun dua macam teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi sumber yaitu triangulasi teknik dengan menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini menggunakan hasil angket responden di-cross-checkkan dengan hasil observasi di lapangan. Berikutnya, triangulasi sumber menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara dengan pengelola dan pengecekan dokumen tertulis. Data dan informasi yang telah dikumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan distribusi frekuensi, yaitu dengan persentase pada setiap sektor yang dipertanyakan dalam kuesioner. Kecenderungan pusat atau central tendency yang dijadikan acuan dalam menganalisis data adalah modus. Modus merupakan nilai atau skor yang paling banyak muncul. Langkah selanjutnya adalah menganalisa dan mengolah data yang selanjutnya dicocokkan dengan penilaian yang menjadi standar dalam sebuah penelitian. Oke, selanjutnya bab 4, paparan data dan temuan penelitian. Paparan data. Setelah peneliti melakukan penelitian di Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua, metode yang digunakan adalah metode survei dan teknik dokumen terhadap 19 radio mitra yang peduli dalam siaran pendidikan. Populasi dari penelitian ini adalah stasiun radio mitra yang berjumlah 52, sampel 19 stasiun radio mitra yang aktif menyiarkan konten pendidikan yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan BPMRP. Hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi 19 radio mitra dalam menyiarkan konten pendidikan masih tergolong partisipasi rendah.
yaitu dikatakan sebagai bukan peran serta. Masyarakat atau radio hanya dijadikan sebagai objek suatu kegiatan. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam mengembangkan konten siar pendidikan diharapkan lebih mengutamakan penggunaan kata-kata yang umum dan lazim dipakai, tidak melanggar kesopanan, mengesankan, pengulangan kata-kata yang penting, dan susunan kalimat yang logis. Temuan penelitian. Promo program konten siar pendidikan pada radio mitra dilakukan kadang-kadang, bahkan ada yang tidak pernah sama sekali. Tindakan ini tentu akan berdampak pada kurangnya pendengar untuk mendengarkan konten siar pendidikan BPRP di radio mitra. Seperti disampaikan pentingnya promo radio akan memandu pendengar untuk menyimak program tersebut. Membuat promo harus sama baiknya dengan membuat spot lain. Kurangnya menyiarkan promo program dapat menyebabkan kurangnya pendengar. Karena promo program merupakan hal yang sangat penting. Ibaratnya, ia sebagai alat penting pengumuman bagi pendengar yang belum tahu atau lupa dengan keadaan program tersebut. Pada pengiriman bukti siar oleh 19 radio mitra dalam setahun, rata-rata dilakukan hanya sekali. Namun hal tersebut tidak menyalahi aturan yang tertuang dalam MOU. Karena dalam MOU hanya berbunyi bahwa pihak kedua wajib menyerahkan bukti hasil penyiar bahwa siar radio edukasi yang diambil dari output. Ini ada data dari konten untuk siaran pendidikan. 16% misi siaran pendidikan stasiun radio mitra, 15% konten siaran pendidikan produksi radio mitra, 18% konten bahan siar produksi BPMRP yang disiarkan di radio mitra. Kemudian 19% promo program terhadap konten siar produksi BPMRP. Lanjut, 14% pengiriman bukti siar radio mitra ke BPMRP dalam 1 tahun. Dan yang terakhir, 18% konten bahan siar telah disiarkan sesuai MOU. Mixer kepada pihak pertama, surat perjanjian kerjasama penyiaran bahan siar radio edukasi. Kemitraan menurut Notoatmojo adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Menunjukkan kerjasama kemitraan dalam menyiarkan konten pendidikan, kerjasama kemitraan dari 19 radio, hanya ada 9 radio menjalin kerjasama antara 4 sampai dengan 5 tahun. Belum lamanya waktu tersebut, disebabkan radio mitra harus menyesuaikan konten siaran pendidikan dengan segmen pendengar dan penataan acara siaran. Programming ini tidak mempunyai pola yang baku, tergantung dari sistem pemerintahan di mana badan radio siaran itu berada dan tergantung bentuk organisasi badan siaran itu. Sejalan dengan bentuk kelembagaan radio mitra pada LPP, pada tujuan radio tersebut dalam menjalin kemitraan hampir sama antara radio satu dengan lainnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pendengar akan konten pendidikan, menyebarluaskan misi pendidikan, mendapat konten yang lebih variatif. Survei yang dilakukan pihak BPMRP dalam monitoring dan evaluasi pemanfaatan siaran radio pendidikan di radio mitra selama kurun 2 tahun ini menunjukkan tidak ada kendala apapun. Adapun diperoleh data 2 radio mengadakan pemutusan kontrak karena pergantian manajemen. Namun, hal tersebut teratasi untuk melakukan kerjasama lagi dengan adanya manajemen baru. Partisipasi radio mitra dalam menyiarkan pendidikan juga didukung radio tersebut dalam strateginya meningkatkan pendengar untuk siaran pendidikan. Strategi yang ditempuh oleh radio mitra antara lain radio menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat 31%, kerjasama dengan pemerintah daerah 1%, dan yang lain melakukan sosialisasi, publikasi, promo adlibs, promo pendidikan, dan menghubungi sekolah 68%. Dan adapun data kemitraan BPMRP dengan stasiun radio.
13% lamanya menjalin kerjasama dengan BPMRP, 10% tujuan menjalin kerjasama kemitraan dengan BPMRP, 27% harapan menjalin kemitraan dengan BPMRP. Lanjut, 23% kendala hambatan selama menjalin kemitraan, dan 13% pemutusan kontrak kerjasama, dan yang terakhir 23% strategi stasiun radio mitra dalam meningkatkan pendengar untuk siaran pendidikan. Oke, lanjut, Ibing. Yang ini ada bab 5 pembahasan pengertian gelombang radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak menentukan medium pengangkut seperti molekul udara. Saat ini radio dapat didengarkan melalui ponsel pintar atau smartphone. Berbeda halnya sebelum abad ke-20. Ketika konsep nirkabel masih dianggap kisah fiksi semata. Manfaat gelombang radio di bidang pendidikan. RE sebagai radio pendidikan memiliki konten siar berupa pendidikan formal, non-formal, dan informal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Konten RE terdiri dari bahan atau materi siar yang sengaja dirancang untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan sehingga diharapkan RE dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala yang mendukung kegiatan mengajar secara efektif dan dapat memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Partisipasi stasiun radio dalam menyiarkan konten pendidikan. Partisipasi stasiun radio mitra dalam siaran dengan memanfaatkan konten pendidikan yang dikembangkan oleh Kemdikbud. Diketahui bahwa konten siar pendidikan 19 radio mitra berada pada tataran rendah. Ditinjau dari misi pendidikan, radio mitra mempunyai persentase siaran pendidikan yang rendah. Hal ini selaras dengan bentuk kelembagaan radio mitra yang rata-rata terbentuk LP, yaitu lembaga penyiaran yang terbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Dengan kelembagaan LPP, siaran radio mitra lebih ditujukan ke pelayanan publik, sehingga eranya dituntut bervariasi sesuai kebutuhan publik. Konten siar produksi radio mitra untuk siaran pendidikan dan konten siaran pendidikan BPMRP disiarkan di radio mitra. Diketahui kurang dari 5 program hasil FDG Monas RE mendukung data tersebut, bahwa sedikitnya konten program yang disiar di radio mitra disebabkan ketidaktahuan radio mitra akan jumlah keseluruhan konten program BPMRP. Sedangkan BPMRP sendiri kurang memberikan informasi tentang jumlah konten program dampaknya radio mitra sering melakukan pemutaran ulang 2-3 kali, hingga sering ada komplain dari pendengar. Sikap kritis pendengar inilah yang menuntut Mas Duki sering terjadi jika program ditayangkan di radio tidak sesuai, maka sikap mereka tidak sekedar memindah channel atau gelombang ke stasiun lain, tetapi akan bersifat antisipas terhadap stasiun yang dinilai mengecewakan.
Lanjut, Dipa. Dipa. Nurul Haq. Bab 6. Penutup. Kesimpulan, partisipasi radio mitra dalam memberikan konten pendidikan didapat diketahui sejumlah radio mitra masih tergolong mempunyai partisipasi rendah atau non-participation, yaitu dikatakan sebagai bukan peran serta masyarakat atau radio hanya dijadikan sebagai objek suatu kegiatan. Rendahnya partisipasi tersebut ditunjukkan dengan presentasi siaran pendidikan yang masih sedikit, terbatasnya konten siaran pendidikan, kurangnya program, dan kurangnya intensitas pengikutan. Hal tersebut juga didukung dengan pendeknya menjalin kemitraan, tujuan kemitraan yang hanya sekedar sarana. Radio merupakan media indera didengar, oleh karena itu dalam pengembangannya dibutuhkan konten siar yang lebih mengutamakan penggunaan kata-kata yang umum dan lazim dipakai, tidak melanggar kesopanan, mengesankan, melawan kata yang penting dan susunan kalimat yang logis. Oke, sekian dari presentasi makalah penelitian manfaat gelombang radio di bidang pendidikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.